Pelabuhan Indonesia II (IPC) yang terletak di kawasan Kota Jakarta Utara merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang logistik maritim. Kegiatan perusahaan tersebut memiliki skala besar, baik dalam aspek perdagangan maupun aspek wilayah kerjanya yang meliputi lalu lintas laut dan darat. Hal itu tentu sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan Kota Jakarta Utara. Sejalan dengan perkembangan Pelabuhan Indonesia II melakukan penataan manajemen perusahaan dan kawasan pelabuhan guna menjawab tantangan zaman dan mampu bersaing di tingkat internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, yang menjadi keprihatinan sejak lama adalah permasalahan sosial lingkungan bagi masyarakat Jakarta Utara terkait dengan aktivitas Pelabuhan Indonesia II, dalam hal ini lalu lintas darat. Terjadi kontradiksi harapan antara kepentingan ekonomi pelabuhan dengan kepentingan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Sebab masih menyatunya kendaraan truk kontainer dengan kendaraan masyarakat dalam menggunakan sarana jalan yang sama. Hal ini mengakibatkan terjadinya kemacetan dan kecelakaan yang tragis hampir di setiap harinya. Di samping itu, masih terdapat lokasi pull truk kontainer di tengah kawasan hunian masyarakat yang melanggar perda zonasi. Berdasarkan hal di atas, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara bersama masyarakat dan pihak-pihak terkait sebenarnya telah melakukan pembahasan untuk menemukan solusinya. Maka langkah-langkah yang akan dilakukan secara bertahap, salah satu di antaranya yaitu menjalankan perda zonasi dengan solusi membangun Jakarta Truk Kontainer, termasuk JTCT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan podcast dan talk show di kantor berita yang sebenarnya setiap pekan harusnya berlangsung ya. Namun karena kondisi satu dan lain hal, talk show ini baru bisa kembali mengudara. Dan kali ini kita akan menyambung pembahasan kita terkait sengkarut tata ruang dan tata kelola kontainer yang memang menjadi persoalan akut di daerah Jakarta Utara ini. Dan sudah hadir di samping saya Bang Apek Saiman dari Aliansi Jakarta Utara Menggugat. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Imam sebagai pemerhati kebijakan publik. Mungkin saya ke Bang Apek dulu ya. Bang Apek, ini sudah ada gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Utara Menggugat ya Bang ya, terhadap persoalan sengkarutnya tata ruang dan tata kelola kontainer ini, termasuk juga bagaimana mengelola parkir dan mode transportasinya ini. Karena kan persoalan kontainer ini bukan persoalan baru Bang, ini persoalan yang memang pernah saya bilang sudah ada sejak puluhan tahun lalu, bahkan sejak saya kecil pun ini sudah jadi persoalan besar. Dan ketika kita bicara data statistik, ada data yang menunjukkan bahwa dalam satu hari itu satu orang yang mati atau meninggal dunia karena terlindas atau menabrak kontainer. Itu realitas yang harus kita hadapi hari ini, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun belakangan ini, dan angka itu belum turun hingga saat ini. Nah, menurut Abang apa yang salah dan apa yang kurang Bang dalam persoalan ini Bang? Yang salah tentunya pemerintah ya. Iya. Karena dia tidak konsisten dalam melakukan pelaksanaan regulasi dan penataan di tingkat ruang-ruang publik, ruang-ruang masyarakat, sarana-sarana umum seperti jalan. Itu kan sudah ada peraturan daerah, sudah lama. Tambah lagi sekarang ada peraturan gubernur dengan tata ruang. Di situ jelas ada zonasi, di mana setiap wilayah ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan untuk penataan. Khususnya kita bicara kesempatan ini tentang kontainer, khususnya truk, itu tidak tegas sehingga mengakibatkan kemacetan. Jadi kalau ditanya
pihak mana yang bertanggung jawab dan pihak mana yang harus melakukan pertanggungjawaban, ya tentunya pemerintah. Dia sudah mengeluarkan peraturan daerah, sudah melakukan peraturan gubernur, tapi di lapangan tidak ada penataan yang konsisten. Dan ini bisa digugat. Pemerintah dan gubernur wali kota ini bisa digugat. Tapi kita kan sudah ada komitmen menata ini dengan cara bermusyawarah. Bahkan pihak wali kota sudah membuat tim pelaksanaan. Kita sudah rumuskan sama pihak-pihak terkait. Tapi sampai detik ini kembali lagi macet. Ini udah kacau. Macet di jalan, macet di perundingan. Nah, kesempatan ini kita ingin melakukan satu aktif kembali, menggugat dan menggugah pemerintah daerah dan pelaku bisnis truk kontainer, pelabuhan, KBN, dan pihak-pihak terkait. Janganlah yang dikejar itu hanya orientasi bisnis semata, tapi banyak mengorbankan kepentingan masyarakat, bahkan sampai jatuh korban kematian. Saya kira ini perlu diingatkan dan kita akan melakukan gerakan kembali bila ini kemacetan dibiarkan, dan bila perundingan itu hanya pensiasatan, ya kita akan melakukan perlawanan. Gitu. Artinya cuma akal-akalan ya Bang ya? Ya memang negara ini negara akal-akalan semuanya. Artinya gini Bang, artinya gerakan masyarakat Jakarta Utara menggugat ini kan juga bukan yang setahun 2 tahun ini bergulir Bang. Ya, dari 2018 kita. Iya, artinya sudah 5 tahun lebih kan kalau dari 2018 ini melakukan perundingan, negosiasi, mencari kesepakatan. Nah, dari hasil itu apa Bang yang sudah disepakati poin-poin? Ya, terakhir sih kita menyambut baik ada jadwal pernah dilakukan oleh Pak Wali ya. Salah satu bagian yang belum semuanya tapi kita apresiasi tentang satu jadwal arus pergi dan berangkat ditertibkan pagi tidak boleh, sore tidak boleh. Tapi itu kan hanya sehari 2 hari, kesananya kembali lagi semeraut. Artinya kembali lagi tidak konsisten. Nah, kita ingin semuanya dibenahi secara menyeluruh lah, secara detail. Dan kita punya konsep Jakarta Truk Container Terminal. Satu kawasan yang dibuat untuk terjadinya lalu lintas secara teratur, dan terminal itu menjadi tempat seluruhnya truk-truk yang berhuni di situ. Jadi tidak ada parkiran liar. Kita bayangkan sarana jalan dipakai parkiran liar, sarana ruang publik masyarakat jadikan parkiran, itu kan menyalahi semua. Bahkan banyak juga pool-pool kontainer yang ada di dalam pemukiman perumahan ya Bang? Nah itu, artinya kita ingin kota Jakarta Utara ini sebagai kota pelabuhan, itu sesuai dengan juga penataan yang humanis, yang modern, yang adil secara sosial dan ekonomi. Jadi harapannya ada penataan serius dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, untuk konsisten dengan apa yang sudah dibuat tentang peraturan terhadap zonasi. Dan kita ingin bangun kawasan Jakarta Utara itu menjadi kota yang maju, yang tidak ada jarak antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat itu melakukan kontradiksi. Ya, istilah kita berharap pelabuhan internasional maju, masyarakat Jakarta Utara juga jangan tertinggal, harus maju. Nah, keseriusan ini perlu dan kita siap melakukan perundingan kembali. Ya, kalau tidak ada kepastian ya kita melakukan gugatan gitu. Nah, ini dia yang jadi persoalan. Mungkin bicara kesenjangan disparitas kesejahteraan masyarakat di Jakarta Utara, di mana ini sebagai objek ya, bahwa semua aktivitas kontainer ini kan adanya di pelabuhan dan memang di Jakarta Utara. Kalau bicara idealnya, ini kan seharusnya seluruh masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah Jakarta Utara ini sudah memiliki penghasilan yang besar di atas standar nasional harusnya, karena ada sharing profit dari perusahaan-perusahaan ini kan, khususnya JITC sama pelabuhan ini gitu. Tapi kan realitasnya bahkan masih banyak masyarakat miskin di Jakarta Utara yang notabene akhirnya menjadi korban tabrak lari, menjadi korban kecelakaan, yang semua korban setiap hari yang terjadi ini ditabrak atau dilindas oleh kontainer ini
tidak pernah juga ada kepastian hukum dan keberpihakan hukum terhadap mereka, karena sudah pasti semua pengusaha kontainer ini pasti akan cincai dan kong kali kong dengan kepolisian dan pengadilan, sehingga kasus-kasus seperti ini tidak pernah, jarang sekali disidangkan di pengadilan. Pasti sudah setiap yang mati terlindas kontainer ini pasti case close langsung. Si korban ini pasti diberi santunan yang nilainya juga tidak seberapa, tapi masalah ini mengendap begitu saja gitu, tidak pernah terselesaikan korban-korban yang terlindas kontainer ini. Nah, kepada Bang Imam nih sebagai pengamat kebijakan publik di Indonesia ini, cuma di Tanjung Priuk Bang yang lalu lintasnya tidak tertata, semrawut, dan seperti benang kusut yang saya juga bingung mengurainya dari mana. Karena kalau kita mau membandingkan port atau pelabuhan yang ada di Indonesia ini kan banyak Bang. Ada di Surabaya, ada di Batam ya, yang memang mereka punya sentralistik gitu Bang. Dan ada regulasi yang mengatur kontainer ini tidak boleh masuk ke pemukiman warga, tidak masuk di jalan kelas 3, bahkan di jalan kelas 2 pun enggak gitu. Biasanya hanya di jalan-jalan provinsi saja gitu. Nah ini dengan realitas yang ada di Jakarta Utara ini seperti apa Bang? Penilaian Abang dan siapa yang tadi kalau menurut Bang Apik ini yang bertanggung jawab jelas pemerintah. Tapi pemerintah sendiri kan tidak menjalankan regulasinya dengan baik Bang. Nah, mungkin dari mana Bang ini persoalan harus kita urai dulu supaya ini bisa berjalan dengan semestinya gitu. Ya kalau menurut pengamatan saya sih persoalan ini kan bermula dari lemahnya penegakan hukum yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kota gitu dalam menjalankan semua regulasi yang tersedia. Karena lemahnya penegakan hukum itu juga dipengaruhi oleh beberapa tentu faktor kepentingan, faktor kepentingan terhadap persoalan ekonomi yang bergerak di Jakarta Utara itu sangat besar. Yang tadi dibilang bahwa perputaran ekonomi yang besar itu kemudian tidak berimplikasi positif terhadap masyarakat Jakarta Utara, sehingga kemudian menaikkan taraf hidup masyarakat Jakarta Utara gitu loh yang saya lihat. Tetap saja masyarakat Jakarta Utara itu miskin, tetap saja masyarakat Jakarta Utara itu kumuh, tetap saja masyarakat Jakarta Utara itu dianggap marginal. Nah ini persoalan-persoalan yang menjadi potret Jakarta Utara yang umum kita ketahui. Dan ini saya rasa banyak pihak yang setuju dengan pengamatan saya. Karena ini memang fakta yang terjadi. Sekarang ini terhadap apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Jakarta Utara, Aliansi Jakarta Utara Menggugat, ini kemudian bukan lagi kemacetan kontainer yang terjadi, tapi tadi kata Bung Apek tadi kemacetannya udah kemana-mana, bahkan kemacetan ke meja perundingan pun kemacetan gitu loh. Karena kawan-kawan Aliansi Jakarta Utara yang saya dengar sudah mendapatkan surat tugas. Surat tugas itu bahkan sudah expire masa berlakunya. Tapi tidak ada langkah-langkah konkret yang harusnya diinisiasi kembali oleh pemerintah kota untuk mengundang kawan-kawan ini untuk kemudian kembali ke meja perundingan menyelesaikan persoalan-persoalan yang tersisa gitu loh. Nah inilah persoalan-persoalan yang saya dan kita semua harus sikapi, bahwa para pejabat ini kerjanya ngapain sih? Mereka ini kan mereka digaji besar dari pajak rakyat, terus sementara rakyat Jakarta Utara kondisinya tersendiri. Kontainer-kontainer yang ada di pemukiman warga pun apa yang dapat warga? Siapa yang membackingi mereka? Itu adalah persoalan-persoalan yang menjadi realitas gitu di lapangan. Dan ini nggak pernah kemudian menjadi bahan diskusi yang sangat masif, yang kemudian menjadi perhatian para pejabat kita, terutama khususnya di Jakarta Utara, untuk kemudian mencari jalan keluar gitu loh. Malah ini kan kemudian keberpihakannya adalah keberpihakan pada para pelaku ekonomi besar, bukan kepentingan masyarakat Jakarta Utara secara umum.
Jakarta Utara ini adalah sebuah kota pelabuhan yang harusnya kemudian ditata sebaik mungkin sehingga menjadi representasi wajah kita di dunia internasional. Bukan seperti ini harusnya gitu loh. Bang, tapi gini Bang, kalau bicara kita menyalahkan pemerintah saja kan nggak fair juga Bang, karena pemerintah juga sudah mengeluarkan, kalau nggak salah ada 2 peraturan. Yang pertama adalah Perda nomor 1 tahun 2014 yang terkait dengan regulasi tata ruang dan tata kota, kemudian diperkuat lagi dengan Pergub nomor 31 tahun 2022 Bang, tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Artinya secara regulasi pemerintah sudah melakukan itu Bang, sesuai dengan bidangnya, tapi kemudian regulasi ini menjadi sebuah peraturan yang tidak pernah dieksekusi. Itu gimana ceritanya Bang? Apa yang salah dengan perda dan regulasi? Jadi artinya gini Bang, menurut saya semakin banyak, berapapun banyaknya regulasi dan peraturan-peraturan yang dibuat terkait hukum dan sanksi segala macam, kalau tidak dieksekusi dan tidak dilaksanakan kan percuma juga Bang. Itulah masalahnya gitu loh. Peraturannya sudah cukup baik, cukup bagus, tapi persoalannya penegakan hukumnya. Pelaksanaannya itu yang macet gitu loh. Pelaksanaannya macet itu kan ada banyak faktor tentu. Ini kan faktor-faktor interest terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang bergerak di Jakarta Utara khususnya. Karena Jakarta Utara itu punya daerah-daerah dan kantong-kantong ekonomi yang cukup signifikan ya untuk menggerakkan perekonomian Indonesia khususnya, juga karena ada pelabuhan di sana, pelabuhan ekspor impor, ada kawasan berikat Nusantara masih sampai sekarang, sehingga kemudian itu menjadi magnet semua orang untuk datang dan tinggal di Jakarta Utara, tapi kemudian pemerintahnya tidak mampu melakukan penataan terhadap kotanya, yang akhirnya kita lihat sampai sekarang. Bukan hanya di jalanan kemudian yang sekarang macet, tapi ya di meja yang sudah pernah kita diskusikan ya, kawan-kawan diskusikan, terutama khususnya Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Ini kan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara bukan hanya beberapa ormas, tapi banyak ormas gitu loh. Banyak ormas yang tadinya juga sudah sepakat bahwa kita menginginkan sebuah perubahan kota yang lebih baik. Pengen daerah-daerah yang harusnya menjadi daerah pemukiman itu dikembalikan kepada fungsinya. Bukan kemudian itu dijadikan sebagai lahan parkir kontainer. Bayangkan berapa banyak pemukiman di khususnya di daerah dekat-dekat pelabuhan itu dijadikan tempat parkir kontainer. Sementara masyarakatnya apa yang mereka dapat? Dan keberpihakan, sekali lagi keberpihakan pemerintah itu hampir tidak menyentuh terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat marginal itu yang dibilang tadi. Sehingga kemudian gapnya akan semakin besar, dan saya khawatir memang kawan-kawan Aliansi Jakarta Utara ini melakukan demonstrasi lagi yang akhirnya kemudian seperti dulu kita ingat pada tahun 2018 itu menutup jalan, sehingga kemudian semua pada komplain, pada minta untuk dibicarakan baik-baik, diselesaikan karena ini mengganggu perekonomian nasional, persoalan orang para pengusaha mau ekspor, tapi para pengusaha itu mana berpikir tentang persoalan masyarakat Jakarta Utara. Nah, ini harusnya kan pemerintah kota gitu loh, mendorong bagaimana kemudian berpihak kepada masyarakatnya, bukan kepada para pengusahanya. Ini persoalan. Nah, oke, artinya catatan mungkin untuk pemilik regulator atau dalam hal ini khususnya pemerintah Jakarta Utara, bahwa divisi Gakum atau penegakan hukum dan juga stakeholder terkait ya seperti kepolisian, TNI dan stakeholder lainnya yang di bidang penegakan hukum harus memang benar-benar konsisten mengawal regulasi yang sudah dibuat. Nah, di sisi lain disparitas yang tinggi ini Bang antara kesenjangan ekonomi bahwa Jakarta Utara ini sebagai pusat perkulakan bisnis
internasional karena ada ekspor impor di sini gitu. Artinya perputaran uangnya sangat tinggi, tapi disparitas kesenjangan sosialnya juga begitu tinggi. Masih banyak masyarakat miskin, dan hingga saat ini stigma tentang Tanjung Priuk, Jakarta Utara sebagai daerah miskin, marginal dan menyeramkan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, kan itu bagian dari sosiolog yang memang adanya disparitas tinggi ini. Nah, Bang Apek sendiri mungkin boleh cerita, Bang, awal mula gerakan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara Menggugat ini apa, Bang, yang menjadi landasan dan latar belakang kenapa gerakan ini dibuat, Bang? Korban banyak kena tabrak atau serempet mobil truk kontainer. Dan akhirnya itu menggugah kita untuk melakukan kesadaran bersama bagaimana ini tidak terjadi dan ditata. Dan kedua, mengganggu kepentingan yang lain karena ruas jalan yang nggak sebanding dengan jumlah kontainer dengan jumlah volume yang besar, itu menambah kemacetan. Tiga, efek dari bisnis internasional yang ada di pelabuhan memang juga tidak transparan terhadap kepedulian sosial lingkungannya. Jadi tiga hal inilah yang kemudian kita gagas, kita melakukan solidaritas, kita bersama-sama menyampaikan aspirasi agar adanya satu penataan, jangan sampai melihat truk kontainer itu sebagai mesin kematian orang gitu. Jadi bagaimana dia tidak menyeramkan. Maka perlu ada satu desain jalur khusus. Kalau pakai jalur kanan ya kanan, jalur kiri ya kiri, jangan semuanya dipakai. Kemudian perlu ada satgas pemantauan mobil kontainer. Seperti busway kan itu rapih itu. Ada terminalnya, ada petugasnya, ada koridornya kan. Nah, harusnya kontainer yang begitu mengerikan ini kan dibuat jalur khusus kontainer, dan juga ada satgas-satgas yang bisa menata agar lalu lintas semuanya bisa berjalan, kontainer sebagai sarana untuk kepentingan bisnis berjalan, kemudian kepentingan masyarakat juga terlindungi, dan berikutnya ada keadilan terhadap ekonomi melalui sumber ekonomi pelabuhan. Nah, hal-hal itu kemudian kita gugat dan akhirnya kita dibentuk tim. Dan sekarang kita belum tahu perkembangannya, nanti kita akan konfirmasi. Saya kira mari kita tergugah bareng untuk menata bareng untuk kepentingan kota Jakarta Utara, baik bisnisnya, baik kehidupan masyarakatnya, baik lalu lintasnya. Tidak ada yang sulit bila kita punya niat baik. Semua bisa diatur. Tapi kalau ada keterbukaan, ada kepentingan, ada saling menguasai, ya ini pada akhirnya akan menjadi konflik besar gitu. Jadi riwayat itulah yang kemudian kita bergerak meminta aspirasi. Artinya tidak tertutup kemungkinan kalau ini dibiarkan kembali, kita juga akan bergerak kembali melakukan aksi gugatan. Bisa dengan melakukan demonstrasi, bisa melakukan gugatan ke pengadilan, bisa dengan cara yang kita bisa lakukan untuk menuntut satu keadilan. Bang, ini sudah 5 tahun adanya perundingan dengan stakeholder, dengan pemerintah, dengan JITC, dengan apalagi Bea Cukai, KBN, termasuk KBN. Ini kan sudah sejak 2018, artinya sudah sekitar 5 tahun, Bang. Apa saja, Bang, yang sudah disepakati dan menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah dengan Abang sebagai perwakilan masyarakat? Ya, kesepakatannya bagus. Kita buat jalur jadwal kontainer. Kita bikin jalur, bikin jadwal, bikin terminal khusus, bahkan memoderasi satu sistem bisnis digital antara kepentingan bisnis pelaku truk kontainer dengan terminal dengan akses pelabuhan. Kemudian kita juga mengusulkan jalan tol itu dibuka masuk ke pelabuhan. Karena kan sempat buntu itu. Jadi sarana itu kan perlu dibangun, dilanjutkan. Bagaimana kontainer itu selain jalur di bawah, dia diatur, dia juga bisa langsung masuk ke tol, langsung ke pelabuhan. Nanti pelabuhan masuk ke jalur khusus, dia langsung ke tol.
Di kita ini kan jalur tolnya dari Jawa Sudarso sampai ke Cacing itu nggak ada pintu tol dan sebaliknya nggak ada. Dan jalur tol itu juga nggak masuk ke pelabuhan dan sempat terputus kan di perapatan dekat depan JTC itu. Itu kan harus dibuka. Nah hal-hal begitu kan harus dipecahkan. Kenapa ada jalur tol yang nggak masuk ke akses ke pelabuhan? Justru dia berhenti tertunda gitu loh. Dan kenapa akses turun tol tidak masuk ke KBN? Jadi kita langsung sampai ke Cakung gitu kan. Karena jalur tol enggak. Jadi peserta kontainer juga menjadi problem karena jalur lalu lintasnya juga terhambat oleh jalur masuk, jalur keluar, dan akses ke pelabuhan. Nah, kesulitannya kan kita kan nggak tahu. Yang jelas kan secara konsep itu bisa diaplikasikan. Jalur darat ada jalurnya, jalur tol ada jalurnya, jadwal terbuat, kemudian kita bikin terminal, ada akses sehingga masyarakat bisa dilindungin, pihak bisnis bisa dilindungin, kota bisa maju. Nah ini semua kan perlu diurai. Hanya memang orientasinya belum ketemu dan spiritnya belum ketemu. Mungkin itu yang bikin lama. Tapi mudah-mudahan dengan nanti kita evaluasi, kita ingin membuka satu orientasi dan spirit yang ketemu, bahwa kita semua punya hak yang sama di Jakarta Utara itu untuk membangun kotanya dan punya hak yang sama terhadap hak kepemilikannya gitu. Bang, tadi ada beberapa poin yang Abang sampaikan terkait kesepakatan yang sudah terjadi antara Aliansi Masyarakat Jakarta Utara dengan pemerintah dan stakeholder, Bang. Termasuk tadi poin-poin yang sudah Abang uraikan. Kalau itu terjadi saja kan artinya sudah selesai, Bang, tidak ada masalah lagi, Bang. Yang terjadi yang mana? Ya, poin-poin yang disepakati tadi. Belum. Ya, seperti ya memang semuanya belum terjadi ya, Bang ya. Kalau udah terjadi ya kita sudah. Artinya memang itu kesepakatan yang makanya Abang bilang itu macet ya. Artinya ya itu ya kemacetan yang ada di bawah dan dalam realitasnya di jalanan ini menyesak, membuat orang kecelakaan, kemudian bercampur antara jalur kontainer dan jalur masyarakat umum yang memang itu menjadi potensi biang kemacetan dan kecelakaan. Tapi juga perundingan-perundingan yang terjadi ternyata juga mengalami kebekuan dan kebuntuan ya. Artinya poin-poin yang tadi disampaikan oleh pembicara Pak Bang Apek Saiman ini ternyata belum dieksekusi satu pun ya, Bang ya. Belum. Nah, pernah jadwal cuman kan nggak konsisten. Tidak konsisten. Ini yang tadi ditakutkan oleh Bang Imam, jangan sampai kemudian Aliansi Masyarakat Jakarta Utara ini kembali melakukan demonstrasi besar-besaran sehingga akan melumpuhkan aktivitas ekonomi nasional nih, Bang. Dan masyarakat sudah banyak yang nanya ke kita, ini gimana kelanjutan penyelesaian kontainer? Kalau enggak kita aksi lagi. Ya saya sepakat, kalau emang ternyata nggak jelas ya kita aksi lagi gitu, untuk memastikan penyelesaian ini bisa terjadi. Dan usahakan jangan sampai ada korban lagi baru kita semuanya berperhatian. Jangan sampai ada masalah baru semua berperhatian. Saya kira idealnya ini mencegah masalah dan menyembuhkan kelangsungan kehidupan di Jakarta Utara akan lebih baik kan. Jangan nunggu ada persoalan baru. Nah, Bang Imam, ini tadi yang Bang Imam sampaikan bahwa akan yang ditakutkan kan akan ada demo besar. Kekhawatiran kita. Dan itu langsung secara gamblang disampaikan oleh Bang Apek bahwa memang pihaknya akan melakukan lagi, bahkan bukan hanya sekedar demonstrasi tapi termasuk juga melakukan gugatan di pengadilan dan berbagai class action lainnya, Bang. Nah, dalam perspektif Abang sebagai pengamat kebijakan, apakah langkah yang dilakukan oleh Bang Apek ini tepat sasaran, kemudian tepat guna dan efektif gitu, Bang? Ya, kalau dalam realitas kawan-kawan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara menggugat ini kemudian macet, mengalami kebekuan yang tadi disampaikan oleh Bang Apek karena tidak adanya komitmen pemerintah, itu bisa saja terjadi, sangat mungkin terjadi. Karena hari-hari ini sih masyarakat semua udah ini ya, saya lihat banyak juga, saya kawan-kawan saya semua kawan-kawan banyak kan di Jakarta Utara.
Dan saya melihat bagaimana ekspresi kawan-kawan itu terhadap coba melampiaskan kekecewaannya terhadap kawan-kawan ini gitu loh, yang tadinya berusaha untuk menyampaikan aspirasi. Tapi karena memang kebuntuan perundingan itu dan tidak jalannya proses, itu yang menyebabkan ini semua. Sehingga ini perlu komitmen gitu loh, komitmen dari pemerintah sekali lagi untuk kemudian fokus ke persoalan-persoalan yang memang ini kalau dibilang persoalan purba di Jakarta Utara, dan harus ada langkah radikal gitu loh untuk kemudian membuat penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, misalnya ini di backing siapa, ini di backing siapa. Jangan lupa bahwa di lapangan itu tempat-tempat parkir kontainer itu, dari isu-isu dan berita-berita dari warga itu, mereka setoran, dan itu fakta yang menjadi pembicaraan di warga lah gitu. Jadi ada setoran ya dari para oligarki pemilik kontainer ini? Ya itu jadi rahasia umum lah hal-hal kayak begitu. Bahkan ada kawan yang berusaha untuk menutup salah satu tempat parkir kontainer itu, yang turun tangan para aparat gitu loh. Nah ini fakta gitu loh yang terjadi. Kita bukan mau menuduh gitu loh. Ini realitas ya? Ini realitas yang terjadi dan pernah dirasakan oleh kawan-kawan, sehingga kemudian memang penyelesaian ini bukan sekaligus memang, tapi memang harus ada komitmen yang jelas gitu loh. Dari mana mulainya? Apakah pemerintah itu harus mulai dulu dari misalnya tempat-tempat parkir kontainer yang ada di wilayah pemukiman dulu misalnya, yang tadi sempat juga disampaikan oleh Bang Apek sebagai leader di Jakarta Utara Menggugat, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara Menggugat, bahwa sempat dibicarakan bahwa terkait persoalan-persoalan itu sudah ada alokasi tempat, tapi kemudian menjadi buntu karena persoalan itu kepentingan sektoral. Misalnya kepentingan sektoral kawasan berikat, kepentingan sektoral Pelindo, kenapa kemudian tol itu kemudian nggak langsung ke dalam kawasan pelabuhan, sementara kepentingan masyarakatnya nggak mereka pikirin. Nah ketika terjadi kemacetan antara para pihak ini dan pihak masyarakat kemudian terus ditindas, ini saya khawatir gitu loh. Rasa kecewa masyarakat yang terakumulasi ini bisa jadi berantakan. Jadi ini sudah mulai mengerucut dan mulai memanas ya diskusi ini, sehingga menurut saya tidak harus dituntaskan hari ini, karena kita berharap akan ada tindak lanjut dari diskusi ini, baik dengan stakeholder, para pemerintah dan pihak-pihak terkait. Sekaligus juga kita akan buat diskusi ini rutin setiap minggu ya Bang Apek ya. Yeah. Bagaimana kita bisa mengawal kebijakan ini dan perjalanan lobby dan diskusi dan pembicaraan di meja bersama para stakeholder, pemerintah dan perusahaan ini bisa dikawal dengan baik oleh masyarakat. Jadi nanti Bung Aka tolong undang sudin-sudin dan dinas-dinas yang terkait, tokoh-tokoh, biar dia bicara di sini. Ya, minggu depan kita coba akan undang beberapa stakeholder, termasuk juga mungkin kalau bisa kita melakukan podcast langsung dengan Bapak Wali Kota ya Bang ya. Kita harapkan kehadirannya. Saradi ini tetap sebagai kontrol dan pengawasan publik. Jangan supaya jangan mereka diam. Terus kita bersuara. Tapi ada satu hal nih sebelum saya meminta closing statement dari para narasumber. Ada saya sendiri memang masyarakat Jakarta Utara, saya lahir dan besar di tempat ini di Jakarta Utara, sehingga ini mungkin mewakili perasaan masyarakat Jakarta Utara pada umumnya. Jadi saya secara pribadi merasakan trauma yang mendalam terhadap
makhluk yang namanya kontainer itu. Jadi kalau saya bawa kendaraan baik itu mobil maupun motor, saya paling takut nyalip kontainer karena itu Bang realitasnya bahwa kita menyaksikan berulang kali orang kelindes kontainer yang kepalanya pecah, yang isi perutnya hancur gitu. Pokoknya semua yang kelindes ini nggak ada yang istilah hidup, pasti mati gitu. Dan juga dimatikan kasusnya, tidak pernah nyampe di pengadilan gitu. Dan ini miris Bang, ini hal-hal yang seharusnya kita sebagai rakyat kan dilindungi oleh negara gitu. Jadi mungkin sebelum saya tutup, saya minta closing statement dari Bang Apek untuk bagaimana stressing point yang ingin disampaikan pada diskusi hari ini. Ya, saya kira dialog seperti ini tetap dilanjutkan dan continue. Karena zaman sekarang kan no viral, no sukses. Jadi kita viralkan aja seluruh aspek kepentingan masyarakat yang harus dipecahkan bersama untuk adanya perbaikan-perbaikan. Jadi saya kira ini tetap dilanjutkan perjuangan baik melalui media, baik melalui lapangan, baik melalui perundingan atau apapun. Jadi saya sepakat ini jangan berhenti sampai di sini juga, Bang Akang. Lanjut terus. Poin yang tadi ditekankan oleh Bang Apek juga semua stakeholder diundang ikut bicara ya Bang ya. Iya, bikin tradisi dialog lah. Iya. Jadi kemungkinan itu akan kita lakukan ke depannya. Mungkin dari Bang Imam ada stressing point yang ingin disampaikan Bang untuk penutup. Iya, kemacetan di jalanan itu sudah terjadi ya kan. Itu adalah histori masyarakat Jakarta Utara. Tapi kemacetan di meja dengan kawan-kawan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara dengan para pengambil keputusan di Jakarta Utara khususnya itu nggak boleh berhenti gitu loh. Kalau berhenti bahaya. Nah ini saya lihat setelah surat tugas habis, saya dengar dari kawan-kawan tidak ada lagi informasi. Sementara ini aliansi masyarakat yang mengakomodir banyak gitu loh. Saya mendengar banyak aspirasi dari kawan-kawan ormas yang tergabung dari aliansi masyarakat Jakarta Utara ini. Dan mereka menginginkan bagaimana ini, dan ya kita khawatir gitu loh. Ya seperti Bang Akang tadi bilang bahwa kita sebagai masyarakat Jakarta Utara hampir semuanya pernah menyaksikan bagaimana orang dilindas kontainer. Saya pernah menyaksikan tahun 95, saya menyaksikan Dio Sudarso itu palanya kelindes. Bagaimana perihnya, kita melihat saja perih gitu. Bagaimana perasaan keluarganya, dan persoalan-persoalan itu terakumulasi sudah begitu lama. Belum pernah ada goodwill. Belum pernah ada goodwill gitu. Sampai kemudian kawan-kawan kita yang menjadi harapan banyak pihak di masyarakat khususnya di Jakarta Utara tiba-tiba kemudian berhenti gitu. Setelah ada progres kita juga sempat senang, dan makanya saya berharap bahwa komitmen pemerintah kota sebagai pengambil kebijakan terhadap persoalan ini harus terus ada progresnya, tidak boleh berhenti. Semua harus kembali untuk membicarakan persoalan-persoalan ini sehingga kemudian harapan-harapan itu nggak kemudian pupus. Itu aja Bang Aka. Oke, mungkin demikian dulu sementara podcast kita hari ini, dan insya Allah mungkin akan dilanjutkan minggu depan dengan tema yang tetap berkesinambungan. Saya Aka Muhammad Farudin Holik, pimpinan redaksi kantor berita.co, memberitakan sesuai fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya. Bang, makasih Pak.